Salam peserta didik SMA Setiabudi Sungai Liat. Salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12 SMA Setiabudi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, di mana hari ini kami boleh kembali belajar melalui pelajaran daring, dan Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati para peserta didik dan juga hamba-Mu yang mengajar, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kami semua boleh menikmati pertolongan Tuhan melalui pelajaran hari ini. Kami serahkan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di hari ini ke dalam tangan Tuhan yang sungguh sangat sempurna. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan kelima kita masuk ke bab 5, berbicara tentang multikultur. Dalam pelajaran multikulturalisme pada hari ini, ayat acuannya terdapat di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, dan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan: dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Serta didik KD kita pada bab ini terdapat dalam 2.2, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai dan menerima multikultur. Tujuannya adalah memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Yang kedua, memotivasi peserta didik supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima serta menghargainya. Yang ketiga, berbicara tentang motivasi peserta didik supaya menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Sebelum masuk pada bagian selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Tolong diperhatikan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, menurutmu apa itu multikultur? Apa itu multikultur? Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri multikulturalisme? Bagaimana cara mensyukuri multikulturalisme? Tolong kerjakan di lembar kertas supaya nanti apabila kita sudah tatap muka bisa dikumpulkan, dan tolong berikan jawabanmu baik melalui Classroom atau WA pribadi, dan kerjakan dengan baik. Baik peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat
terlebih dahulu apa itu pengertian daripada multikulturalisme. Apa multikulturalisme itu? Kita melihat multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Masyarakat multikultur Indonesia, para bapak bangsa menyadari bahwa multikultur adalah kenyataan yang patut disyukuri, namun juga bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dengan semboyan, dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bila keadilan tenggelam, tentunya yang nampak adalah sebuah konflik karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan cara pandang. Tetapi apabila keadilan ditegakkan, apabila semboyan ini ditegakkan, maka yang terjadi adalah sebuah keindahan karena berbeda-beda namun tetap satu. Di sini ada beberapa contoh yang perlu kita simak. Perbedaan dalam keluarga. Ketika terjadi konflik suami istri, maka anak menjadi korban. Maka hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, dan yang terjadi adalah tentunya ketidaknyamanan di dalam keluarga. Di masyarakat juga demikian. Ini contoh konflik yang terjadi di masyarakat. Bila kita melihat demo lalu terjadi anarkis, seperti apa bayangannya? Tentunya adalah tempat di mana tempat itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Tidak ada keindahan. Bandingkan dengan bila hidup rukun itu terjalin ya. Ketika satu dengan yang lain saling bergandengan tangan, betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya tanah air kita yang terdiri dari berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Betapa indahnya yang terjadi di negeri kita Indonesia apabila keadilan itu terwujud. Bagaimana menerapkan kesadaran dalam praktek hidup multikultur, hidup yang berbeda-beda suku, agama, dan ras, cara pandang, kulit, dan sebagainya. Dalam gereja yang multikultur, setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan. Kalau kita menjumpai di dalam gereja, maka di satu gereja itu terdiri dari berbagai suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Batak, ada orang yang dari tanah Toraja, ada dari Manado, dan seterusnya. Dan apabila itu terjaga dan kita melihat bahwa di dalam gereja sekalipun berbeda-beda mereka satu,
dan kita melihat betapa indahnya dalam gereja itu. Beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Jadi, nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur adalah pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Kita tahu bahwa kita terdiri dari berbagai latar belakang, tetapi ketika kita menyadari akan hal itu dan kita mengakui bahwa mereka juga adalah sama dan bagian daripada kita, maka tentunya itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan multikultur yang benar-benar berlaku di Indonesia. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Jadi beberapa nilai yang dapat diwujudkan adalah perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Jangan yang merasa kuat menindas yang lemah, yang merasa kuat menindas yang mungkin nampaknya kecil, tetapi ketika diperlakukan sama, memiliki hak yang sama, maka terwujudlah masyarakat multikultur yang kuat. Kesadaran kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Jadi kesadaran kedudukan dalam berbagai keanekaragaman. Selanjutnya adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Coba kita memandang satu dengan yang lain itu dan kita nilai bahwa yang lain adalah sesuatu yang patut dihargai, kita patut dihormati sekalipun itu dalam perbedaan. Ketika itu kita wujudkan, maka terwujudlah masyarakat multikultur yang kuat. Selanjutnya, unsur kebersamaan. Jadi sekalipun kita berbeda-beda, mari kita selalu bersama-sama. Kesadaran untuk bersama-sama tanpa harus memandang suku, tanpa harus memandang agama. Sekalipun di sana ada perbedaan, tetapi janganlah perbedaan itu menjadi gesekan, menjadi sumber konflik. Tetapi marilah kita ambil daripada kebersamaan itu, supaya dari perbedaan-perbedaan yang ada ketika kita menjadi satu, maka akan sangat indah, sangat baik, dan itu tentunya akan memberikan damai sejahtera bagi kita, bagi orang lain, dan bahkan bagi seluruh masyarakat, terutama yang ada di lingkungan itu. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultur yang rukun dan bersatu menurut Wikipedia Indonesia, yaitu, jadi sikap yang harus dihindari. Kalau tadi sikap yang harus dibangun, sekarang sikap yang harus dihindari. Yang pertama adalah primordialisme. Ini sikap yang harus dihindari. Primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, paling maju, paling baik. Memang tidak bisa dipungkiri
Setiap kita merasakan bahwa suku kita, bangsa kita itu yang lebih baik, yang mungkin kita merasa bahwa kita lebih baik, tetapi ketika perasaan yang berlebihan itu kita nyatakan kepada masyarakat, maka itu akan terjadi sebuah konflik. Oleh karena itu, primordialisme harus kita hindari, perasaan kesukuan yang berlebihan. Selanjutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Jadi etnosentrisme harus kita hindari, pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau kebudayaannya sendiri, menganggap bahwa kebudayaannya paling baik. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini kita harus waspadai supaya kita atau peserta didik di dalamnya ketika hidup multikultur di tengah-tengah bangsa yang berbeda-beda suku, ras, agama, namun peserta didik dapat terhindar atau menghindari dari primordialisme, menghindari etnosentrisme. Yang selanjutnya adalah diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan kulit, berdasarkan golongan, berdasarkan suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi sumber yang sikap yang membeda-bedakan itu ada bermacam-macam, bisa bersumber pada warna kulit, pada golongan, pada suku bangsa, pada ekonomi, agama, dan lain-lain. Kita membuat kelompok-kelompok sendiri. Yang kaya berkelompok dengan orang kaya, yang satu agama berkelompok dengan satu agama, yang satu suku berkelompok dengan satu suku, yang kulitnya hitam berkelompok dengan orang-orang yang berkulit hitam. Di sini yang harus dihindari. Selanjutnya, stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Kita sudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Apabila kita berprasangka buruk terhadap orang lain, maka kebaikan orang lain akan tetap buruk di mata kita, sehingga kita tidak menikmati sesuatu yang baik. Mengapa? Karena ada sikap stereotip dalam diri kita, melihat berpikiran orang lain itu jahat, orang lain itu jelek, orang lain itu tidak baik. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka ini akan menimbulkan konflik, ini akan menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, semuanya ini harus dihindari. Baik, anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai, memberkati anak-anakku sekalian peserta didik SMA Setiabudi Sungai Liat, sehingga dalam seluruh aktivitas di sepanjang minggu ini kita semua dalam keadaan baik, sekalipun kondisi corona masih belum surut, belum berhenti, tetapi sebagai peserta didik yang takut akan Tuhan, pergunakan waktu-waktu yang ada untuk belajar, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan patuhi protokol kesehatan. Apabila itu
kalian lakukan, percayalah, peserta didik kita semua akan terlindungi dari segala mara bahaya. Tuhan akan menyertai kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, di mana kami telah belajar mengenai multikultur. Ajar kami, anak-anak-Mu, untuk menyadari bahwa perbedaan-perbedaan di antara kami sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan kami rindu Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati kami sehingga keindahan terjadi dimanapun kami berada, baik di dalam rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun berada. Kiranya tangan Tuhan menuntun kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan rancangan-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Baik peserta didik yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.